Bapak dan Ibu, pernahkah di usia sekarang kita merasakan sesuatu yang sangat manusiawi? Dulu rajin, semangat, penuh niat, tetapi kini rasanya mudah sekali menyerah. Misalnya ingin olahraga, tapi badan terasa malas. Ingin merapikan rumah, tapi niat hilang di tengah jalan. Bahkan aktivitas kecil seperti membaca koran atau melakukan hobi terasa berat ketika motivasi menghilang. Ini bukan tanda kita lemah. Ini adalah bagian alamiah dari perubahan usia dan energi kita. Namun kabar baiknya, konsistensi tidak selalu datang dari motivasi besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita latih pelan-pelan setiap hari. Sebelum kita mulai lebih jauh, izinkan saya menyapa dengan hangat. Bapak dan Ibu saat ini menyimak dari mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin dari luar negeri tempat anak-anak meniti karier? Anggap saja kita sedang duduk bersama di teras rumah, ditemani secangkir teh hangat, berbagi cerita tentang bagaimana tetap konsisten di usia senja, meski semangat kadang naik turun. Banyak orang beranggapan bahwa konsistensi hanya muncul ketika kita sedang bersemangat. Padahal, justru saat motivasi rendah, kebiasaan kecil menjadi penyelamat. Lansia yang mampu menjaga rutinitas sederhana, walau hanya 5 menit sehari, seringkali lebih berhasil mempertahankan kesehatan fisik dan mental dibanding mereka yang hanya menunggu semangat datang. Konsistensi bukan soal kuat atau tidak kuat, tetapi soal mau memulai meski hati sedang berat. Saya pernah berbincang dengan seorang bapak berusia 72 tahun. Dulu beliau ingin rutin berjalan pagi, tetapi niat itu sering hilang. Sampai akhirnya beliau membuat aturan kecil untuk dirinya sendiri. Saya tidak harus berjalan jauh, cukup melangkah keluar rumah setiap pagi, walau hanya sampai pagar. Anehnya dari langkah kecil itu ia mulai lebih rajin berjalan, dan tubuhnya terasa lebih ringan. Beliau berkata, "Saya belajar bahwa semangat sering datang setelah saya mulai bergerak, bukan kebiasaan pertama agar tetap konsisten. Hal itu mengajarkan kita satu pelajaran tidak termotivasi adalah memulai dari tugas yang sangat kecil. Kita butuhkan bukan kemauan besar, kehilangan semangat, tetapi tindakan kecil yang dilakukan meski tanpa motivasi memikirkan semuanya. Pikiran boleh ragu, ketika ingin berolahraga, pikiran membayangkan kecil tetap memiliki kekuatan. Ketika ingin merapikan rumah, pikiran membayangkan membereskan semuanya. Ia menjadi kebiasaan yang menjaga kesehatan, dimulai ketenangan, otak manusia dan rasa percaya di usia senja. Melalui video ini kita akan membahas 8 kebiasaan kecil yang bisa dilakukan lansia, padahal agar tetap konsisten menunjukkan dalam hal kesehatan kecil lebih mudah diterima oleh tubuh dan pikiran, olahraga, contohnya, ataupun sekadar merawat diri sendiri. Meski hati sedang tidak termotivasi terlebih dulu. Semoga nantinya pembahasan ini satu rumah beri ilmu, merapikan satu meja, tapi juga menjadi teman yang menguatkan bahwa selesai perlu menjadi pikiran mulai merasa mampu, cukup bergerak sehingga muncul dorongan untuk melanjutkan. Itu sudah sangat teringat berharga. Seorang ibu berusia 69 tahun yang dulu sulit memulai aktivitas pagi. Ia ingin memasak sarapan sehat, tetapi rasanya malas memikirkan prosesnya. Akhirnya ia membuat kebiasaan kecil, menyalakan kompor dan menyiapkan satu bahan saja. Anehnya, dari satu langkah kecil itu, kegiatan lain mengalir. Ia tertawa saat berkata, "Ternyata kalau saya mulai sedikit saja, saya jadi ingin melanjutkan." Kekuatan kebiasaan kecil ini terletak pada kemudahan memulai. Kita tidak perlu menunggu motivasi. Motivasi sering datang setelah kita memulai, bukan sebelum. Ketika tubuh bergerak sedikit saja, pikiran merasa terlibat, dan langkah berikutnya terasa lebih ringan. Rutinitas sederhana seperti ini sangat cocok bagi lansia yang energinya tidak setinggi dulu, tetapi tetap ingin aktif dan sehat. Tugas kecil juga membantu mengurangi rasa bersalah. Daripada memaksakan diri lalu gagal, lebih baik memulai sedikit tapi konsisten. Yang pelan tapi terjaga seringkali lebih memberi dampak pada kesehatan jangka panjang. Itulah sebabnya kebiasaan kecil adalah kunci untuk bertahan dalam hari-hari ketika semangat terasa rendah. Sebelum kita masuk ke kebiasaan berikutnya, izinkan saya bertanya dengan hangat. Tugas kecil apa yang ingin Bapak dan Ibu mulai hari ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Mungkin hanya menyapu teras, berjalan di halaman, atau menyiapkan air minum hangat. Kebiasaan kecil seperti itu bisa menjadi langkah besar untuk kesehatan dan ketenangan di usia senja. Bapak dan Ibu, kebiasaan kedua agar tetap konsisten, meski sedang tidak termotivasi adalah membuat rutinitas yang sangat mudah dilakukan.
Banyak dari kita gagal mempertahankan kebiasaan karena rutinitas yang dibuat terlalu rumit, sehingga terasa berat dan melelahkan. Padahal di usia senja energi tidak sebanyak dulu. Rutinitas yang sederhana namun tetap dilakukan setiap hari, jauh lebih efektif dibanding rencana besar yang hanya dilakukan sekali lalu berhenti. Ketika rutinitas terlalu besar, pikiran langsung menolak sebelum tindakan dimulai. Misalnya, membuat jadwal olahraga 1 jam setiap pagi terkesan bagus, tetapi sulit dijalani saat tubuh merasa lelah atau cuaca tidak mendukung. Sebaliknya, rutinitas sederhana seperti peregangan 5 menit atau berjalan di sekitar rumah jauh lebih realistis. Rutinitas yang mudah membuat pikiran tidak merasa terbebani, sehingga tubuh lebih siap mengikuti. Saya pernah mengenal seorang bapak berusia 74 tahun yang ingin tetap aktif agar tubuhnya tidak cepat kaku. Dulu ia mencoba olahraga berat, namun cepat menyerah. Sampai akhirnya, ia mulai rutinitas kecil. Memutar bahu dan leher setiap pagi sambil menunggu air panas. Rutinitas itu mudah, tidak memerlukan banyak tenaga, tetapi ia lakukan setiap hari tanpa gagal. Ia tersenyum ketika bercerita. Sekarang saya lebih ringan bergerak. Ternyata kebiasaan kecil itu sangat membantu. Rutinitas mudah membuat tubuh terbiasa tanpa tekanan. Pikiran kita, terutama di usia senja, membutuhkan rasa aman dan sederhana. Ketika kebiasaan mudah dilakukan, rasa percaya diri meningkat. Semakin sering dilakukan, semakin otomatis, tanpa perlu semangat besar tiap hari. Dengan kata lain, kecil dan mudah lebih baik daripada besar dan sulit dijaga. Selain itu, rutinitas sederhana membantu menjaga kesehatan mental. Tidak perlu memikirkan banyak hal, tidak perlu tertekan mengejar target besar. Kita hanya menjalani apa yang mampu, dan itu memberi rasa tenang. Dalam banyak kasus, lansia yang memiliki rutinitas ringan dan konsisten lebih jarang merasa bosan dan lebih mudah tidur nyenyak di malam hari. Membuat rutinitas mudah bukan berarti pasrah atau menyerah. Justru ini menunjukkan kebijaksanaan, memahami batas diri, namun tetap bergerak. Ini adalah cara lembut untuk menjaga tubuh, pikiran, dan semangat tetap hidup tanpa memaksa diri. Dengan kebiasaan kecil dan ringan, konsistensi menjadi mungkin, bahkan di hari-hari ketika motivasi terasa rendah. Bapak dan Ibu, kebiasaan ketiga agar tetap konsisten meski tidak termotivasi adalah menetapkan target yang realistis, bahkan sangat sederhana. Banyak orang merasa gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena sejak awal menargetkan sesuatu yang terlalu besar. Ketika target terasa jauh dan berat, pikiran langsung menyerah sebelum usaha dimulai. Namun ketika target kecil dan realistis, langkah terasa ringan, dan keberhasilan kecil itu mampu menumbuhkan semangat yang hilang. Ketika tubuh sudah memasuki usia senja, kemampuan fisik maupun fokus tidak lagi sama seperti dulu. Karena itu, target yang berat seringkali menguras tenaga dan membuat kita mudah kecewa. Misalnya, ingin membersihkan seluruh rumah dalam 1 hari. Terdengar bagus, tetapi tidak sebanding dengan tenaga yang tersedia. Sebaliknya, menetapkan target sederhana, seperti merapikan 1 sudut dapur, jauh lebih realistis, dan tetap membawa hasil yang nyata. Saya pernah mengenal seorang ibu berusia 70 tahun, yang ingin kembali aktif menjahit, hobi lamanya. Dulu ia bermimpi menyelesaikan 1 baju dalam beberapa hari. Namun kini, dengan tangan yang tidak lagi sekuat dulu, ia hanya menargetkan menjahit beberapa menit atau menyelesaikan sedikit bagian saja. Ketika ditanya bagaimana perasaannya, ia tersenyum dan berkata, "Saya merasa berhasil, bukan gagal, karena saya tahu batas saya tapi tetap melangkah. Target kecil memberikan kemenangan kecil. Mungkin terlihat sepele dari luar, tetapi bagi diri sendiri, hal itu besar maknanya. Ketika sukses mencapai target ringan, pikiran otomatis merasa mampu. Dari rasa mampu itu, tumbuh sedikit demi sedikit motivasi yang hilang. Itu sebabnya, di hari-hari ketika tidak bersemangat, target kecil menjadi penyelamat bagi konsistensi jangka panjang. Dengan target yang realistis, tubuh dan pikiran tidak merasa terpaksa. Kita tidak lagi membandingkan diri dengan masa lalu atau orang lain. Yang terpenting bukan besar kecilnya hasil, tapi keberlanjutan usaha. Karena konsistensi dibangun dari langkah-langkah kecil yang tidak terasa berat, bukan dari rencana besar yang sulit diwujudkan. Sebelum kita lanjut, izinkan saya mengajak dengan hangat. Bila Bapak dan Ibu merasa bagian ini bermanfaat,
Coba tetapkan satu target kecil untuk hari ini. Mungkin berjalan 5 menit, membaca satu halaman, atau merapikan satu meja. Dan bila berkenan, tuliskan di kolom komentar target sederhana apa yang ingin Bapak dan Ibu mulai. Siapa tahu, itu menjadi inspirasi bagi orang lain yang semangatnya sedang menurun. Bapak dan Ibu, kebiasaan keempat yang sangat efektif untuk menjaga konsistensi meski sedang tidak termotivasi adalah menggunakan aturan sederhana yang disebut 2 menit saja. Aturan ini membantu kita memulai tanpa merasa terbebani. Ketika tugas terasa besar, cobalah berpikir bahwa kita hanya akan melakukannya selama 2 menit. Dengan cara ini, pikiran merasa lebih tenang dan tubuh lebih siap bergerak. Banyak lansia merasa tugas rumah atau aktivitas harian terasa berat ketika dipikirkan secara keseluruhan. Menyapu lantai, merapikan lemari, atau berjalan pagi bisa terasa melelahkan jika dibayangkan panjang. Tetapi ketika kita memulai dengan niat hanya 2 menit, menyapu satu ruangan kecil, berjalan sebentar, atau mencuci sedikit piring, tindakan menjadi ringan. Dan yang menarik, sebagian besar waktu setelah mulai, kita akan melanjutkan tanpa disadari. Saya teringat seorang bapak berusia 73 tahun yang dulu terbiasa duduk saja hampir sepanjang hari. Ia ingin bergerak, tetapi motivasinya rendah. Suatu hari, cucunya berkata, "Kakek, coba jalan 2 menit saja." Awalnya ia melakukannya setengah hati, tetapi setelah beberapa hari 2 menit menjadi 5, kemudian 10. Ia tersenyum saat berkata, "Ternyata saya tidak malas karena saya hanya butuh mulai." Aturan 2 menit ini bukan hanya membuat tindakan terasa ringan, tapi juga membantu membangun kepercayaan diri. Ketika kita berhasil menyelesaikan hal kecil, pikiran merasa mampu, bukan gagal. Rasa mampu itu memberikan energi emosional yang seringkali lebih berharga daripada motivasi besar yang cepat hilang. Pada akhirnya, 2 menit menjadi pintu masuk menuju kebiasaan yang lebih besar. Selain itu, aturan ini selaras dengan kesehatan lansia. Tidak memaksa tubuh, tidak menimbulkan tekanan, dan memberi waktu untuk adaptasi. 2 menit berjalan setiap hari lebih baik dan lebih aman daripada memaksakan tubuh bergerak lama lalu sakit. Kebiasaan kecil, jika dilakukan berulang, membawa dampak besar untuk sendi, pernapasan, dan kesehatan jantung. Aturan 2 menit bukan untuk menyelesaikan semuanya, tetapi untuk memulai. Ketika kita terus menunda karena merasa malas atau tidak memiliki semangat, kebiasaan 2 menit membantu memutus rantai penundaan itu. Dari 2 menit yang ringan, lahirlah 5 menit yang tidak terasa berat. Dan dari sana konsistensi terbentuk tanpa perlu semangat besar setiap hari. Bapak dan Ibu, kebiasaan kelima agar tetap konsisten meski sedang tidak termotivasi adalah menata lingkungan agar mendukung kebiasaan kita. Lingkungan sekitar, rumah, meja, dapur, atau kamar tidur seringkali lebih berpengaruh pada konsistensi daripada semangat atau motivasi. Ketika lingkungan rapi, mudah dijangkau, dan nyaman, tubuh menjadi lebih siap bergerak dan pikiran terasa lebih ringan dalam melakukan kebiasaan kecil. Banyak lansia kehilangan semangat bukan karena tidak mau melakukan sesuatu, tetapi karena lingkungannya membuat semua menjadi sulit. Misalnya, ingin berjalan pagi, tetapi sepatu tersimpan jauh di tempat tinggi. Ingin membaca, tetapi kacamata tidak ditemukan. Ingin minum air, tetapi gelas berada di tempat yang sulit dijangkau. Lingkungan yang tidak mendukung membuat langkah kecil terasa besar. Saya pernah mengenal seorang ibu berusia 71 tahun yang ingin mulai minum air putih secara teratur. Ia sering lupa karena botol airnya selalu diletakkan di dapur. Akhirnya ia mulai meletakkan botol air di meja dekat kursi favoritnya. Hanya dengan memindahkan benda itu, kebiasaannya berubah. Ia tertawa saat berkata, "Ternyata bukan saya yang malas. Barangnya saja terlalu jauh." Ketika lingkungan mendukung, hambatan berkurang. Menata rumah agar lebih mudah dijangkau bukan sekadar kerapian, tetapi bentuk perhatian pada diri sendiri di usia senja. Barang yang diperlukan diletakkan dekat, jalur berjalan dibuat aman, dan benda penting diposisikan lebih mudah. Dengan begitu, kita tidak perlu mengandalkan semangat yang naik turun untuk bergerak. Lingkungan yang mendukung juga memberi rasa nyaman. Ketika ruang terasa tenang dan rapi, pikiran menjadi lebih fokus. Kita menjadi lebih mudah memulai kebiasaan kecil
tanpa harus berperang dengan rasa malas. Dan bagi lansia, lingkungan yang aman dan tertata juga mengurangi risiko jatuh atau cedera yang sering terjadi karena benda berantakan atau posisi yang sulit dijangkau. Sebelum kita melanjutkan ke kebiasaan berikutnya, izinkan saya bertanya dengan hangat. Apakah ada satu hal kecil di rumah yang bisa Bapak dan Ibu ubah agar lebih mudah memulai kebiasaan baik? Misalnya, memindahkan gelas, meletakkan sepatu dekat pintu, atau menyiapkan kursi yang nyaman. Jika berkenan, tuliskan pengalaman atau ide sederhana itu di kolom komentar. Siapa tahu, ide kecil Bapak dan Ibu bisa menginspirasi orang lain. Bapak dan Ibu, kebiasaan keenam untuk tetap konsisten meski sedang tidak termotivasi adalah mengurangi gangguan kecil yang sering membuat kita berhenti sebelum mulai. Banyak lansia ingin melakukan sesuatu, tetapi terganggu oleh hal-hal kecil seperti televisi menyala, suara bising, atau barang berantakan. Gangguan kecil ini memecah fokus dan menguras energi, sehingga semangat yang sudah sedikit menjadi semakin menurun. Seringkali, bukan tugasnya yang berat, tetapi gangguan yang membuatnya terasa sulit. Misalnya, ingin berjalan di halaman, tetapi sandal hilang. Ingin membaca, tetapi lampu kurang terang. Ingin olahraga ringan, tetapi televisi membuat kita duduk terlalu lama. Ketika gangguan kecil ini tidak dibereskan, kita mudah menyerah dan berkata, "Nanti saja." Akhirnya, tidak ada yang dilakukan. Saya pernah mengenal seorang bapak berusia 76 tahun yang ingin mulai rutin membaca setiap pagi. Namun setiap kali ia duduk, televisi di ruang tengah selalu menyala. Akhirnya ia memutuskan untuk mematikan televisi selama 1 jam setiap pagi. Ternyata itu membawa perubahan besar. Ia tersenyum dan berkata, "Ternyata saya bukan malas membaca. Saya hanya terlalu dekat dengan televisi." Mengurangi gangguan kecil bukan berarti hidup harus sunyi atau membosankan. Ini hanya cara untuk mempermudah diri sendiri. Ketika gangguan diminimalkan, pikiran menjadi lebih fokus, dan tubuh lebih mudah memulai. Energi yang sebelumnya terbuang untuk mengatasi gangguan bisa digunakan untuk melakukan kebiasaan baik. Selain itu, mengurangi gangguan kecil membantu menciptakan ketenangan. Usia senja membutuhkan lingkungan yang lebih sederhana dan tidak terlalu banyak rangsangan. Ketika sekitar tidak terlalu ramai atau berantakan, hati menjadi lebih tenang. Dalam kondisi seperti ini, motivasi memang tidak selalu besar, tetapi konsistensi menjadi lebih mungkin. Jadi menghilangkan atau mengurangi gangguan bukan hanya soal disiplin, tetapi juga soal memahami diri. Kita mempermudah langkah kecil agar tidak terhenti karena hal-hal sepele. Dengan begitu, kebiasaan baik bisa terus terjaga, meski semangat kadang naik turun dan motivasi terasa rendah. Bapak dan Ibu, kebiasaan ketujuh untuk tetap konsisten, meski sedang tidak termotivasi, adalah memberikan penghargaan kecil kepada diri sendiri. Banyak lansia merasa tidak pantas diberi penghargaan jika belum melakukan hal besar. Padahal, bagi konsistensi, penghargaan kecil setelah melakukan kebiasaan sederhana justru menjadi pendorong agar tetap melangkah di hari-hari berikutnya. Seringkali, kita menunggu hasil besar untuk merasa bangga. Namun di usia senja, tubuh dan pikiran tidak lagi bergerak seperti dulu. Jika kita hanya menghargai hasil besar, kita akan cepat kecewa dan kehilangan semangat. Sebaliknya, ketika kita memberi diri sendiri penghargaan kecil setelah menyelesaikan rutinitas ringan, seperti berjalan sebentar, merapikan meja, atau membaca 1 halaman, hati terasa dihargai, dan motivasi perlahan tumbuh. Saya teringat seorang ibu berusia 72 tahun yang dulu merasa hidupnya hampa. Ia ingin melakukan aktivitas, tetapi cepat menyerah. Lalu ia membuat satu kebiasaan. Setiap kali selesai melakukan tugas kecil, ia menghadiahi dirinya sendiri dengan secangkir teh hangat atau mendengarkan lagu kesukaannya sebentar. Awalnya terlihat remeh, namun ia berkata, "Ternyata memberi hadiah pada diri sendiri membuat saya ingin mengulang lagi besok." Penghargaan kecil ini membantu tubuh dan pikiran mengaitkan usaha dengan perasaan positif. Otak kita, bahkan di usia tua, masih bekerja dengan sistem penghargaan. Ketika merasa dihargai, tubuh lebih ringan untuk bergerak dan hati lebih tenang. Kebiasaan kecil pun terasa makin menyenangkan, meski motivasi sedang tidak besar. Memberikan penghargaan kecil tidak berarti memanjakan diri. Ini adalah bentuk apresiasi yang sehat, bisa berupa waktu istirahat sejenak, minuman hangat,
atau menonton acara kesukaan setelah tugas selesai. Hal kecil itu menunjukkan bahwa usaha, sekecil apapun, tetap berarti. Dengan begitu, kita merasa lebih berharga dan tidak mudah menyerah. Sebelum kita lanjut ke kebiasaan terakhir, izinkan saya mengajak dengan hangat. Ketika Bapak dan Ibu selesai melakukan kebiasaan kecil hari ini, cobalah hadiahkan diri sendiri sesuatu yang sederhana. Dan bila berkenan, silakan tuliskan di kolom komentar, penghargaan kecil seperti apa yang membuat Bapak dan Ibu merasa senang. Mungkin saja saran Anda menginspirasi lansia lain untuk menghargai dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, kebiasaan ke-8 dan terakhir untuk tetap konsisten meski sedang tidak termotivasi adalah belajar mulai kembali tanpa menyalahkan diri sendiri. Banyak lansia merasa gagal ketika tidak bisa mempertahankan kebiasaan setiap hari. Padahal, berhenti bukan akhir dari perjalanan. Yang membuat kita tetap konsisten adalah kemampuan untuk memulai lagi, meski kemarin sempat terhenti. Seringkali ketika motivasi sedang rendah, kita berhenti sejenak. Dan ketika berhenti, rasa bersalah muncul. Pikiran memberikan kalimat yang melemahkan. Saya malas, saya tidak mampu, atau usia saya sudah tidak kuat. Pikiran-pikiran seperti ini menjadi beban, membuat semangat semakin turun, dan akhirnya kita benar-benar menyerah. Padahal, berhenti sementara adalah hal yang wajar bagi semua orang. Saya pernah bertemu seorang bapak berusia 75 tahun yang ingin rutin berjalan pagi untuk menjaga kesehatannya. Ada hari-hari ketika ia tidak keluar karena hujan, sakit ringan, atau tubuh terasa lelah. Namun ia tidak memarahi dirinya. Ia hanya berkata, "Besok saya mulai lagi." Dan benar, keesokan harinya, ia memulai dari langkah kecil lagi. Ia berkata, konsistensi bukan tentang tidak pernah berhenti, tapi tentang mau mulai lagi. Ketika kita berhenti sejenak, tubuh diberi kesempatan untuk beristirahat. Tidak perlu marah atau menyalahkan diri. Yang penting adalah bagaimana kita melanjutkan, bukan bagaimana kita berhenti. Di usia senja, kesehatan fisik dan batin jauh lebih penting daripada mengejar kesempurnaan. Konsistensi lebih kuat ketika dilakukan dengan kasih sayang kepada diri sendiri, bukan tekanan. Selain itu, menerima bahwa jeda adalah bagian dari perjalanan membuat konsistensi terasa ringan. Tidak ada yang menuntut kita untuk sempurna. Tidak ada nilai rapor di usia tua. Yang ada adalah kesehatan, ketenangan, dan rasa bangga bahwa kita tetap berusaha. Setiap kali kita mulai kembali, kita menunjukkan bahwa semangat tidak pernah benar-benar padam. Belajar mulai kembali tanpa menyalahkan diri membantu kita bertahan dalam jangka panjang. Karena ketika motivasi hilang dan tubuh lelah, kebiasaan kecil yang dilakukan dengan hati lembut membuat kita terus bergerak. Dan ketika kita menerima bahwa jeda bukan kegagalan, konsistensi menjadi mungkin, bahkan di hari-hari paling berat sekalipun. Bapak dan Ibu, dari perjalanan pembahasan ini kita belajar bahwa konsistensi bukanlah milik mereka yang selalu bersemangat, tetapi milik mereka yang tetap bergerak meski semangat sedang rendah. 8 kebiasaan kecil yang kita bahas menunjukkan bahwa untuk tetap konsisten di usia senja, kita tidak perlu kekuatan besar. Cukup langkah kecil yang dilakukan dengan lembut dan berulang. Kita memulai dengan kebiasaan memulai dari tugas kecil, dilanjutkan dengan membuat rutinitas yang mudah dilakukan. Kita belajar menetapkan target realistis, menggunakan aturan 2 menit, dan menata lingkungan yang mendukung. Lalu kita melihat pentingnya mengurangi gangguan kecil, memberi diri sendiri penghargaan, dan yang paling penting, belajar mulai kembali tanpa menyalahkan diri. Semua kebiasaan ini tampak sederhana, namun ketika dijalankan dengan sabar, ia menjadi pondasi ketenangan dan kesehatan di usia tua. Konsistensi bukan soal seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa sering kita mau mencoba kembali. Usia senja seringkali memperlambat tubuh, namun kebijaksanaan dan kesabaran justru membuat langkah kecil kita lebih berarti. Keberhasilan di usia tua tidak diukur dari hasil besar, tetapi dari kemampuan kita menjaga diri dengan cara yang mungkin terlihat sepele, namun sangat berdampak bagi kesehatan. Banyak lansia merasa putus asa ketika motivasi hilang. Namun sebenarnya, motivasi tidak harus selalu menjadi pendorong utama. Kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa tekanan justru lebih kuat daripada semangat besar yang datang dan pergi. Karena itu, jangan menunggu semangat untuk bergerak.
Mulailah dari hal kecil yang mampu dilakukan, dan biarkan semangat bertumbuh dari tindakan tersebut. Jika video ini dapat memberikan pandangan baru atau menjadi teman perjalanan Bapak dan Ibu dalam menjaga konsistensi, maka itu sudah menjadi kebahagiaan bagi kami. Kami berharap kebiasaan kecil yang dibahas bisa membantu menjaga kesehatan, ketenangan, dan rasa percaya diri dalam menjalani hari-hari di usia senja. Dan bila Bapak dan Ibu merasa nyaman belajar bersama kami, silakan berlangganan Kesehatan Lansia TV. Bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai ruang berbagi untuk terus mendukung kesehatan dan kebahagiaan di usia tua. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga setiap langkah kecil yang Bapak dan Ibu lakukan, meski tanpa motivasi besar, membawa manfaat besar bagi hari esok.